kalau pembacanya para wali bisa pingsan, bisa mati loh. Baru dengar, para wali mendengarkan bacaan tertentu langsung pingsan dan mati. Itu sering dulu. Jadi ketika Syekh Abdul Qadir Jailani mengadakan pengajian, betapa sering di setiap pengajian itu ada para wali yang mati. Sakit? Enggak sakit. Terus penyebabnya apa? Penyebabnya sedemikian tertarik terhadap ungkapan-ungkapan Syekh Abdul Qadir, sehingga saking tertariknya beliau kemudian mengalami kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Tarat qulubul ida min ba'sihim faraqan fama tufarriqu bainal bahmi wal buhami. Sallallahu alaihi. Tarat, terbang kocar kacir. Qulubul ida, apa hati-hati para musuh, faraqan seraya tercerai-berai, membak sihim lantaran keberingasan bala tentara Islam. Fama tufarriqu, maka tidak bisa membedakan itu hati-hati para musuh, bainal bahmi, di antara anak-anak kambing, wal buhami, dan para pemberani. Oke ya, saya dari dulu itu kagum terhadap syair-syair dalam kitab Burda itu, betapa sangat efektifnya, betapa sangat indahnya. Ini menunjukkan kepada diri kita bahwa di dalam syair-syair tersebut itu ada sihir, ada mantra, ada kekuatan-kekuatan. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Kanjeng Rasul, bahwa di dalam penjelasan itu, di dalam kalimat syair itu ada sihir, ada kekuatan luar biasa yang bisa menghipnotis para pembacanya. Kalau para pembacanya itu adalah kita, maka kita mungkin sedikit bisa merasakan getar keindahan itu. Tapi kalau pembacanya para wali, bisa pingsan, bisa mati loh. Baru dengar, para wali mendengarkan bacaan tertentu langsung pingsan dan mati. Itu sering dulu. Jadi ketika Syekh Abdul Qadir Jailani mengadakan pengajian, betapa sering di setiap pengajian itu ada para wali yang mati. Sakit? Enggak sakit. Terus penyebabnya apa? Penyebabnya sedemikian tertarik terhadap ungkapan-ungkapan Syekh Abdul Qadir, sehingga saking tertariknya beliau kemudian mengalami kematian. Dan itu kematian yang dicita-citakan oleh banyak orang. Jadi kita mencoba untuk membangun adanya pikiran dalam batin kita ke arah keindahan kematian itu sendiri. Oke, kita memasuki bait yang tadi ya. Bait yang tadi itu menjelaskan kepada diri kita betapa hati para musuh itu terbang kocar-kacir. Ini tidak saja ketika mereka berperang, tapi sebelum berlangsungnya peperangan sudah dihinggapi oleh rasa takut tidak karu-karuan. Coba, dari mana datangnya rasa takut, dari mana datangnya keberanian itu? Nah, tentu kita akan menjawab sesuai dengan teks-teks agama, bahwa rasa takut itu muncul karena kita membangkang terhadap kebenaran. Dari mana datangnya keberanian di kalangan para sahabat Nabi itu? Tentu saja kita menjawab secara tekstual, itu karena mereka berada di jalan yang benar, begitu ya. Jadi ternyata begini, perkara rasa takut dan berani itu sesungguhnya sangat sepele di hadapan kemahaan Allah Ta'ala yang tidak bertepi. Sangat sepele sebenarnya. Orang mau dibikin takut, ya takut. Orang mau dibikin berani, ya berani. Jadi tidak sebagaimana yang kita kira bahwa ketakutan dan keberanian itu bisa kita pupuk di dalam batin kita. Tidak seperti itu. Itu lahiriahnya saja.
Batiniyahnya mutlak, hati kita berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat mudah bagi Allah. Ini mau dibikin takut ke situ, situ takut ke sana, itu sangat mudah. Sangat mudah. Nah, ketika kita semakin hari semakin berpegang kepada nilai ketauhidan, akhirnya kita tahu bahwa takut dan keberanian manusia itu sangat sepele di hadapan kemahaan Tuhan yang Maha Esa. Sangat sepele. Sangat sepele. Jadi karena itu ketika kita memasuki kebenaran, peganglah kuat-kuat, maka di saat yang sama Allah akan mengukuhkan hati kita dengan keberanian. Tapi ketika kita menjauh dari hadiratnya, maka tangan kemahaan Tuhan yang Maha Pemurah itu akan menjamah hati kita dengan adanya ketakutan di dalam hati itu. Dijamahkan ketakutan ke dalam hati itu, maka kemudian menjadi kelimbungan. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu kita tahu kemudian bahwa di dalam sejarah kenabian tidak ada seorang nabi itu takut. Tidak ada. Kenapa? Hatinya berada di genggaman Allah Ta'ala sehingga tidak ada peluang untuk takut. Sementara di kalangan musuh-musuh Islam, hati mereka itu pertama dibikin takut, oke. Yang kedua tidak takut tapi kalah juga. Akhirnya tetap dihantui oleh adanya ketakutan itu sendiri. Jadi ini pesannya apa untuk kita di akhir zaman? Pesannya adalah berpeganglah kepada kebenaran, sepahit apapun kebenaran itu. Ada kalanya kebenaran itu manis sesuai dengan selera kita. Ada kalanya kebenaran itu pahit, tidak sama dengan selera diri kita. Peganglah kuat-kuat. Nabi Muhammad SAW memang mengatakan bahwa orang yang berpegang teguh kepada agama di akhir zaman sama dengan orang menggenggam bara api. Kalau terus digenggam, tangan panas. Dilepas, apinya mati. Jadi ke sana. Akhirnya itu ke sana. Oke. Hati para musuh terbang kocar-kacir. Kenapa? Torat kulubul ida itu tak lain adalah sihim. Karena keberingasan bala tentara Islam. Tentara-tentara Islam itu adalah orang-orang yang beringas. Yang kematian tidak menjadikan mereka itu keder sedikit pun. Tidak menjadikan mereka takut sedikit pun, tidak. Justru itu yang diharapkan oleh mereka. Jadi sudah ditutup oleh Allah Ta'ala pintu rasa takut di hati mereka itu ditutup. Sehingga tidak muncul lagi di permukaan hati itu. Nah, karena ditutup, maka otomatis yang muncul adalah keberanian. Dan keberanian yang digerakkan oleh adanya pengharapan terhadap surga itu, itulah keberanian yang paling hakiki. Maka banyak kemudian di antara para sahabat Nabi yang memohon kepada beliau untuk didoakan agar mati syahid. Nabi, tolong saya didoakan agar mati syahid. Banyak yang diamini oleh Nabi. Kenapa diamini? Karena Nabi itu pun juga hakul yakin bahwa kematian di peperangan adalah kematian yang mulia. Kematian yang ditunggu oleh surga. Bukan mereka mencari surga, surga itulah yang telah memburu mereka terlebih dahulu. Jadi karena itu ya ada hadis yang menyatakan bahwa ada 4 orang yang dicari oleh surga. Tentu saja bukan kita ya itu, 4 orang itu. Tapi sahabat Nabi seperti Bilal bin Rabah, Sayyidina Ali, Yasir bin Ammar, dan satu lagi entah siapa lupa. Itu dicari oleh surga itu, dicari. Dari saking apa? Dari saking kuatnya amalan mereka yang semata-mata karena Allah, sehingga surga pun merindukan mereka. Ya, enak kalau kita dicari oleh surga kan enak kita. Tapi itu bukan kita. Itu orang lain. Jadi kita berbicara orang lain yang moga-moga kita mendapatkan berkahnya. Nah, gitu loh. Itu orang lain bukan kita. Kita ini enggak termasuk siapa-siapa.
Tidak termasuk 10 orang sahabatnya Nabi yang dijamin masuk surga, tidak termasuk. Yang dicari surga tidak termasuk juga. Termasuk apa? Ya semoga termasuk yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Kan begitu. Jadi hati para musuh itu menjadi terbang kocar kacir, tidak tentu arah itu. Sehingga karena mereka itu dikondisikan oleh sebuah suasana hati yang sangat tidak menentu itu, fama tufarriqu bainal bahmi wal buhami. Mereka itu dari saking kuatnya penguasaan rasa takut terhadap mereka, itu sampai tidak bisa membedakan anak kambing mana, pemberani mana. Jadi takut kepada semuanya itu. Itu kan dari saking hatinya itu sudah betul-betul berbungkus rasa takut yang tidak karuan itu. Sampai tidak bisa membedakan itu. Mana orang, mana anak kambing, nggak bisa membedakan. Nah, kalau kita memiliki musuh yang kondisinya seperti itu, beruntunglah kita. Itu apa sebabnya? Sebabnya Allah Ta'ala ingin menggelar dalam kehidupan itu kebenaran demi kebenaran yang paling indah dan paling bestari. Itu yang mau digelar oleh Allah Ta'ala. Untuk apa? Untuk keselamatan kita umat manusia digelar. Nah, sebenarnya kan begini ya. Allah Ta'ala itu maha kuasa untuk menggelar kebenaran tanpa peperangan. Kan begitu. Tapi Allah Ta'ala kok menghendaki peperangan. Nah itulah ya. Jadi kita di sini berpikir tentang adanya kebijakan hadiratnya itu menjadi tak sampai-sampai. Heran. Kenapa bisa begitu? Wallahu a'lam. Jadi Allah Ta'ala kenapa menghendaki adanya peperangan-peperangan? Allah menciptakan musuh, lalu bilang kepada kita, asah pedangmu, datangi mereka. Apa sesungguhnya maksud Allah Ta'ala kan begitu. Kita tidak akan pernah paham. Seluruh akal pikiran kita tak lain adalah kekerdilan anai-anai di angkasa raya sana. Tidak bisa apa-apa. Para nabi tidak bisa apa-apa. Para wali juga tidak bisa apa-apa. Yang ada adalah ketakjuban yang tak berkesudahan kepada Tuhan yang Maha Rahman itu. Jadi di sini kita dianugerahi oleh Allah Ta'ala adanya kemampuan, adanya kebahagiaan di dalam menganalisa kemahaan Tuhan. Jadi akhirnya apa? Yang ada di dalam diri kita yang sanggup menganalisa kemahaan itu, adanya kegembiraan, terus kegembiraan itu. Ini yang kita inginkan. Ya. Jadi karena itu kemudian menjadi jelas, untuk apa sesungguhnya kita hidup, untuk apa kita menyeberangi kehidupan itu, untuk apa lagi kalau tidak untuk itu sebenarnya. Hanya dalam rangka agar kita berikrar bahwa, ya Allah, Engkaulah segala-galanya. Seluruh kemampuanku untuk memujimu tidak akan pernah betul-betul sanggup memujimu sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Tidak akan pernah. Seluruh kesanggupan kita untuk bersembah sujud kepada hadirnya tidak akan pernah betul-betul kita bersembah sujud kepadanya sebagaimana yang Allah ketahui itu. Sama sekali tidak. Di sini kita merasa rontok, merasa terengungun-ngungun, merasa berbahagia, bercampur aduk segalanya itu. Bercampur aduk. Jadi karena itu kemudian wajar kalau kemudian ada orang-orang yang diam, ada orang-orang yang tidak bisa berbicara apapun, ada mereka yang difasihkan oleh Allah Ta'ala beraneka ragam kehidupan ini sebagai tajalli dari kemahaannya. Seberapa? Tidak seberapa dibandingkan keseluruhan kemahaan Allah Ta'ala yang tak mungkin bisa terkatakan sepenuh-penuhnya. Saya kira itu saja ya. Saya tidak bisa berbicara terlalu panjang. Semoga ini bisa bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Amin ya mujibas sailin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.